nggak capek emang? Enggak. Enggak. Nggak capek karena apa? Karena pengen buat bantu orang tua ya? Iya. Kenapa bantu orang tua buat beli beras? Iya. Lihat mama kasihan. Melihat mama kasihan. Kenapa emang mamanya? Mamanya kerja di rumah. Bapaknya udah nggak pulang sebulan. Bapak nggak pulang sih. Kalau nggak ada duit nggak makan. Tadi malam kamu sahur nggak? Kenapa nggak sahur? Habisnya nggak ada nasi, nggak ada lauk. Astaghfirullah Rabbal Pada episode sebelumnya, Olga bertemu dengan seorang anak yang begitu semangat menjalani hidupnya, rela mengorbankan masa kecilnya untuk membantu ibunya yang hanya kulit cuci. Kali ini, Olga akan kembali berbagi kebahagiaan dengan keluarga Ibu Maimunah. Sekolah nggak kamu? Enggak. Kenapa nggak sekolah? Masih nggak punya duit, tapi kamu pengen sekolah. Jadi nggak ada yang sekolah dong? Aku doang. Bukan sekolah. Mutia sama Rehan ya, Kak Olga hari ini mau ada live ya, syuting Facebooker ya. Jadi Kak Olga belum bisa nemenin untuk beli baju. Jarang nemenin, ada teman Kak Olga namanya Kak Kemas. Gantengnya gak kalah sama Kak Olga. Tapi kalau ganteng masih gantengan Kak Olga. Jadi kamu nanti temenin sama dia ya. Nanti main-main aja ke rumah Kak Olga. Kalau Kak Olga udah pulang, kita ketemu insya Allah. Ya? Makasih ya Pak Olga. Sama-sama ya. Jagain adik-adik. Jangan lupa sholat berdoa ya. Iya. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Olga, saya Kemas, dan sekarang saya udah berada bersama 4 anak dari target kita. Dan sekarang, tadi Olga telepon saya, dia nyuruh saya untuk ngajak anak ini belanja-belanja. Kita shopping, oke? Belanja. Maklum pemirsa, bentar lagi kan mau lebaran nih. Jadi anak-anak ini butuh baju lebaran. Biar mereka seneng juga. Seneng nggak? Seneng. Belanja ya? Ayo kita cari-cari dulu. Nih, ayo masuk. Awas. Ayo kamu pilih-pilih ya. Pak, selamat sore. Lalu aku Kemas dari catatan si Olga. Ini mau, kok lama banget? Pengen kenal sama saya ya. Lepasin kali, lepasin. Lepasin, Mbak. Puasanya batal loh. Batal puasanya. Kita mau cari ini, Mbak, buat baju-baju anak ini. Bisa dicariin. Ada. Ya udah, ayo, kamu pilih-pilih dong. Atas amanah Olga, saat ini Kemas mengajak anak-anak untuk membeli baju lebaran serta kebutuhan lainnya. Nah, udah dapat semuanya ya. Ya udah kalau gitu, seneng nggak? Mukanya yang seneng dong, seneng nggak? Bilang. Ketawa dong. Ha, ketawa senyum. Ha, ketawa tuh. Tuh giginya. Puasa nggak puasa ya?
Puasa pemirsa, anak kecilnya puasa. Pemirsa kalau nggak puasa malu, ya kan? Ya udah sekarang ganti baju dulu. Ayo, guys. Lebaran jadi nih, ganti baju yuk. Baju. Ayo kamu ganti juga. Kamu juga nih. Ini adik kamu nih. Ayo. Dan pemirsa tadi juga ada anak kecil tadi, Raihan, Mutia, dan 2 orang lagi itu adalah salah satu target yang wajib kita bantu. Dan mereka butuh bantuan kita. Dan kita udah senang banget udah bisa berbagi di Hari Fitri ini untuk memberikan sedikit bantuan yaitu dengan uang dan baju-baju. Dan mudah-mudahan bermanfaat buat mereka dan buat pemirsa di rumah juga. Nah, adik-adik, gimana dapat baju baru? Seneng nggak? Seneng lah, kayak jutek, seneng lah gitu. Seneng nggak? Bilang, bareng-bareng ya. Teriak seneng ya. 1, 2, 3, seneng! Ya ampun. Nggak apa-apa Mirsa, mungkin karena mereka seneng ya. Mungkin, alhamdulillah ya dapat baju baru ya. Mirsa udah alhamdulillah banget. Anak-anak ini udah dapat baju lebaran. Dan syukur banget mereka jadi lebaran ya? Jadi ya? Jadi saya juga tim dari catatan si Olga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mbak, ini orang kaya mau bayar Mbak, berapa Mbak? Berapa? 300. Ya, murah banget pemirsa, kagak ada apa-apa sama duit saya. Yaudah, ayo, makasih Mbak ya. Yuk pulang. Mbak, hitung-hitung, ini lomba sedekah loh Mbak. Oh iya. Mbak, malu jadinya. Ini bisa bagi-bagi duit dong. Hah? Oh iya, oh yang bayar ya? Lupa. Kok Om sih kakak kan masih muda. Mbak, ini lebaran buka nih toko? Buka ya? Makasih Mbak ya. Yaudah Mbak, karena saya orang kaya dan saya baik hati, ambil aja buat Mbak. Doain Mbak ya biar saya sukses, biar anak ini juga sukses. Amin. Assalamualaikum. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oh tadi mana belanjaannya? Mbak, lebaran ke rumah saya hari kedua ya. Cuci piring. Tuh Mbak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ulanglah, gua bisa live artis. Astagfirullahaladzim. Hei, rumah siapa ini? Main tiduran seenaknya aja. Aduh, apok di rumah gue. Bangun. Bangun. Ini kan bukan buat tiduran, ini buat duduk, ruang tamu. Ini ruang tamu biasa didatengin sama presiden, menteri. Sini bangun, sini. Kemas mana? Kak Kemas mana yang masih belanjain kamu? Kemana dia? Kok nggak ngomong sih? Main keluar, dia kan orang kalau keluar bilang. Rapi, Mutia, coba. Olga mau lihat, coba. Nah, itu dong, itu baru anak pintar.
kita bisa melihat orang baik atau tidaknya tuh dari resiknya rapi rumah. Ya kan? Kalau orang yang nggak suka rapi rumah itu berarti orang yang jorok. Rihanna, sini Rihanna. Begitu sempurna, walau satu dengan yang lainnya berbeda. Indah pewawanan berwarna merupakan Udah buka puasa belum sih apa? Mutia. Itu rapi dan bener tuh. Gua aja mau kasih tidur kesempatan. Syuting mulu. Beres. Udah makan. Kayak makan apa lagi? Kamu makan lagi? Minyak. Dulu. Baju suka nggak? Habis beli baju ya katanya? Mana baju ini? Suka nggak bajunya? Suka. Oh, cantik, ganteng, cantik. Seneng nggak kakak? Sampai itu mulai kecil. Maya, seneng nggak Maya? Nggak seneng. Maya seneng nggak dikasih baju? Seneng gak punya baju baru? Oh nggak seneng. Oh enggak dibuka baju kan? Oh enggak baju dipakai kancing enggak? Kancing enggak enggak. bahwa Kancing. dulu Mau berenang nggak? dalam hatiku. No, di sana ada kalau berenang, kalau nggak mau berenang. Oh nggak bisa berenang. Mau apa main golok? Peci kegedean nih. Tukeran, peci tukeran. Nah, biar pas. Cakep, wis ganteng. Ini malah aneh. Anak siapa? Anak orang, Mungut di jalan berarti. bukan mungut di jalan. Kan anda tahu catatan Olga, siapa aja aneh tampung. Tadi dia habis belanja, uang-uang aneh, yang belanja temen aneh, si Kemas. Tadi aneh syuting dulu, live, artis. Emang ente, biasa di lampu merah. Emang ekstra lagi. Orang mana nih gimana cerita? Ya gini Pak Ustadz, ini anak punya ibu. Iya. Ibunya itu tukang cuci. Ini anak sedih banget tukang kembang api. Penghasilan 10.000 buat makan 7 orang. Apa nggak sedih Pak Ustadz? Tahu sendiri orang kesedihan. Lalu gue anak perawan. Itu yang pertama, bapaknya nggak pulang-pulang. Hampir mirip cerita di emak dia sama cerita saya Pak Ustadz. Jangan diterusin. Sedih Pak Ustadz, kasihan emaknya dia. Lakinya nggak pulang-pulang, anak jadi telantar. Sama kayak gue juga Pak Ustadz. Kalau lakinya dia kuli panggul, kalau gue supir truk. Kalau ditelepon gak diangkat, SMS gak dibalas. Gak ada pulsanya kali. Saya tanya sama orang sama bini lagi. Jadi salah satu kelebihan Islam itu kan ngasah hati kita. Setiap kali ngeliat kesusahan orang terusik untuk membantu. Jadi salah satu tujuan utama ibadah adalah masa kepekaan. Setaat-taatnya ente ibadah, kalau kepekaan ente sama orang lain nggak tumbuh, jatuhnya jadi percuma. Makanya kalau ente gatel pengen membantu orang, itu salah satu pertanda baik. Amin ya Allah. Karena salah satu janji Allah, kalau dia ingin bikin baik sama satu orang, maka dia akan bikin orang itu peduli kepada orang lain. Dan nggak ada artinya semua syariat yang kita lakuin kalau kita nggak kunjung peduli. Jadi
ya bisa kita lakuin lah, kita lakuin. Jadi nggak perlu terlalu banyak ngitung ya, kapan sempetnya, siapa yang ditolong, cakep apa enggak. Kayak ente kan nolongnya yang cakep-cakep aja, jadi nggak usah begitu. Mulai sekarang tolong siapa aja. Emang ada yang nolong saya aja. Ketawa lagi ente. Ente ngambang, masalahnya waktu anda bilang kayak gitu tadi ente aja. Kalau gua astagfirullahaladzim, maaf pemirsa. Aduh, saya udah mulai kecapean. Enggak, kira-kira dia begitu denger yang cakep-cakep langsung bangkit. Perasaan rumah cakep banget. Oh iya. Nggak ada air di belakang. Lu kalau orang sedot aja. Oke, biar aneh ini. Iya. Jadi habisin. Ya. Lebih baik kita selalu. Saya dengar anak saya di sini. Iya, gua ada di sini. Masuk. Lu dong main masuk rumah orang. Saya nggak disapa, nggak pakai salam, grogi. Lihat artis. Enggak. Hah? Iya, tadi saya lihat anak sama Kak Olga, makanya saya bingung nyari anak saya. Udah saya taruh di Satpol PP. Anak main tinggal aja. Iya lagi. Lu cengengesan. Tuh. Nyari, dikirain kemana? Selain baju, ibu namanya siapa? Ibu Siti Amin. Hah? Siti Amin. Ibu Siti Aminah. Ini anak keberapa? Masih anggap 8. 8. Banyak banget ya. Terus kempan ini gimana? Jadi itu saya bingung. Ya gitu deh, kadang saya nyuci di rumah tetangga. Gaji rumah tetangga, seberapa gajinya per bulan? Ya 150 sebulan. Astagfirullahaladzim. Iya, 150. 150. Jadi kadang kalau misalnya Ini pembantu gue di sini gaji ini semaunya dia. Ntar 1 juta. Ntar nggak belak. Nih kalau saya ngomong, saya nggak pernah mau ngomong bohong ya. Tanya aja langsung. Ngomong lu langsung. Terserah gajinya berapa aja terus kamu bisa beli di ATM. 150 ibu, bukan saya sombong bu, maksud saya biar majikan ibu dengar. Ibu bayangin kalau ibu 150 per bulan, ibu dengan menghidupi berapa anak ibu? dengan Gitu loh. tujuan. Belajarlah menghargai pekerjaan orang lain. Kalau kita ingin dihargai gitu loh. Bahwa pekerjaan mencuci itu kan memang agak sedikit sulit ya bu. Maksud itu kan sangat capek, sangat melelahkan gitu loh. Gitu. Maaf sebelumnya gitu loh. Maksudnya pemirsa di rumah juga harus tahu gitu loh. Ibu ini seorang diri ditinggalkan oleh suaminya, entah kemana suaminya pergi, tapi dia harus berjuang untuk bagaimana menghidupi seorang 8 anaknya. Tapi maaf bu, sebelumnya majikan ibu tahu bahwa ibu punya anak banyak. Tahu lah. Tapi sih itu sih hidup orang masing-masing ya bu. Maksudnya saya di sini cuma mau mengingatkan aja, mudah-mudahan dengan adanya catatan Olga bisa terbuka pintu hati pemirsa di rumah yang selalu membantu kepada orang-orang yang dalam kesulitan. Ibu ada anak katanya yang masih dititipin sama orang lain ya? Iya, ada sama adiknya ibu. Kenapa ibu titipin anaknya? Waktu itu karena kan keadaan kondisi suami saya emang gak ada uang. Sebenarnya sih saya berat ngelepas anak saya, tapi karena emang keadaan uang kami nggak punya, jadi anak itu diambil sama keluarga saya, keluarga dari bapak. Diambil atau ibu titipin? Nggak diambil sama dia. Setiap harinya beliau harus bekerja menjadi kuli cuci. Beliau adalah Ibu Maimunah, seorang ibu yang memiliki 7 orang anak dengan keterbatasan mereka hidup seadanya. Tidur di lantai hanya beralas tikar, makan dengan lauk seadanya, bahkan harus mengantri untuk mendapatkan sebungkus nasi. Tapi mereka tak pernah mengeluh. Ibu Maimunah adalah sosok yang tegar. Meski sebenarnya beliau tersiksa karena beliau harus berpisah dengan salah seorang anaknya.
karena beliau tak sanggup mengurus 7 anaknya dengan hanya bekerja sebagai kuli cuci. Sungguh perjuangan hidup yang begitu berat. Ibu ada anak katanya yang masih dititipin sama orang lain ya? Iya, ada sama adiknya itu. Kenapa ibu titipin anaknya? Waktu itu kan keadaan kondisi suami saya emang gak ada uang. Sebenarnya sih saya berat ngelepas anak saya, tapi karena emang keadaan uang kami nggak punya, jadi anak itu diambil sama keluarga saya, keluarga dari bapak. Diambil atau ibu titipin? Enggak, diambil sama dia. Rawat gitu. Tapi ya saya ikhlasin karena kan daripada saya nggak bisa menghidupi. Terus berarti ibu gak ada hak lagi untuk ambil itu anak? Ya jadi saya sih bilang suatu saat kalau emang anak itu kembali ke saya bisa gitu. Tapi saya mungkin nggak tega karena kan bibi saya udah ngelawat dari kecil. Jadi sama ibu didiemin aja lah gitu. Tapi kalau ibu kangen kesana. Ya pasti ke sana, tapi walaupun ke sana kita juga nggak bisa memiliki. Sebenarnya sih kita pengen dia kembali sama kita gitu. Ibu ada yang mau disampaikan buat anak ibu? Ngomong ke kamera, mudah-mudahan ibu bisa nonton. Iya, karena kan dia mau belum kenal saya dari kecil. Oh belum kenal, jadi dia nggak tahu sama sekali kalau ibu ini ibunya. Nggak tahu. Ibu berusaha untuk ketemu, sekarang umurnya berapa? Sekarang umurnya udah 12 tahun. 12 tahun. Terakhir ketemu kapan? Saya umur dia 3 tahun. 3 tahun. Kenapa ibu tidak mau ketemu lagi sama anak ibu? Karena Biar mengingatkan dia bahwa itu ibu ini adalah ibunya. ya saya pengen ketemu sama dia, tapi karena dia kan satu kondisi keuangan dia. Lo ibu di mana anaknya? Di Bogor. Dekat kan Bu Bogor. Iya. Ibu bisa naik kereta. Iya bisa sih. Sama tapi sekali ibu tidak bisa punya uang. Nggak punya uang. kalau untuk daripada untuk itu kan mending untuk anak makan anak saya ini. Kenapa sih? Sedih lihat mama nangis ya. Maafkanlah bila hati tak sempurna. Kamu kenal nggak adik kamu tuh yang ditinggalin? Itu berarti adiknya? Iya. Itu kamu umur berapa? 12. Dia umur 11 tahun. 11. Ya udah ibu, saya cuma sarankan kalau bisa ibu ketemu sekali aja bu, minimal dia tahu muka ibunya seperti apa gitu loh. Jangan sampai nanti anak itu kecewa gitu loh bu. Maaf ya bu, bukan saya menggurui. Saya takutnya seperti itu. Kita nggak pernah tahu kan, bukan kadang-kadang kan anak tuh ngerasa bahwa lo kemana aja sih? Kok lo nggak ngurusin gue sih waktu lo kecil? Saat gue gede, saat gue seperti ini sekarang ini, lo baru ingat gue. Maaf ya bu, kan banyak seperti itu. Makanya saya cuma ingatin ibu mending ketemu. Walaupun sebentar, yang penting dia tahu bahwa ini loh saya ibunya. Bu, ini saya ada sedikit rezeki buat ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ibu kalau bisa datang ke Bogor, ya ketemu sama anaknya. Ibu silaturahmi sama anak ibu juga. Ya ajak juga adik-adiknya mereka. Ya, mudah-mudahan ini jadi berkah ya bu. Sedikit, sekecil apapun, rezeki yang Allah kasih, mudah-mudahan ini terima. Udah berapa lama ketemu sama bapak? Makanya udah sebulan setengah. Sebulan setengah. Nggak ada kabar sama sekali. Jadi saya bingung ya. Dan waktu sekarang ini Maja tuh punya bayar kontrakannya. Jadi 2 bulan saya itu belum bayar kontrakan. Berapa kontrakannya? Sebulan kontrak. 400 jadi 800 sudah 2 bulan. Jadi ibu semua yang ngurus. Iya. Gaji ibu 150, saya bingung bu. Hebat sekali bu. Dia jaga kembang api. Terus apa lagi kerjaannya bu selain itu? Ya kadang saya disuruh-suruh orang, atau nyuci piring, atau gimana. Ya insya Allah lah bu. Ada jalan dari Allah. Apa yang ibu lakukan inilah yang terbaik pastinya buat anak-anak bahagia. Mudah-mudahan bu rezeki semua Allah yang atur.
Ibu berarti ini nyuruh anaknya nganterin nasi ya? Enggak, saya nggak pernah nyuruh, kadang dia sendiri yang mau gitu. Saya juga sebenarnya jalan tua nggak tega gitu ya, tapi karena kalau lagi nggak ada makanan ya gimana, akhirnya dia ngantri jalan gitu. Itu makan di bawah gitu bareng-bareng. Iya, kalau bareng-bareng buat dia sama adik-adiknya aja. Kalau nasi itu nggak cukup buat rame-rame, kamu biasa dapat berapa 2 bungkus? Kalau ngantri, Iya, 2 bungkus. kamu nggak makan? Iya, dia ngalah buat adik. Kasian banget. Yang sekolah cuma Mutia aja. Kamu lihat. Iya, Mutia juga sakit udah lama ya, dari kecil punya asma gitu. Jadi dia punya kayak model TBC usus gitu, benjolan di bawah parunya. Saya sudah bilang sama Mutia, saya juga dibilang sama tim saya, ada catatan Olga. Abis ini insya Allah ya, atau besok ya, dia saya bawa ke rumah sakit, biar dicek ya. Takutnya kenapa-napa kalau nggak diobatin masih. Ya pokoknya Mutia mudah-mudahan cepat sembuh, diangkat penyakitnya sama Allah. Bu, mudah-mudahan ini bermanfaat buat Ibu. Ya. Terima kasih banyak Ibu sebelumnya. Iya, sama-sama Bu. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat pemirsa catatan Olga. Hidup jangan pernah putus asa. Setiap manusia sama Allah sudah diatur dalam hidupnya. Tinggal kita yang mau berusaha, berjuang dan bersabar menjalani hidup. Pemirsa catatan Olga, tidak bosan-bosannya saya Olga Saputra mengucapkan mohon maaf sedalam-dalamnya jika ada salah-salah kata dan perbuatan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin juga Olga dan tim catatan Olga Antv. Semoga pemirsa di rumah menerima maaf saya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selalu berpikiran positif buat saya. Mudah-mudahan jadi berkah buat pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, atas amanah Olga, tim mengajak Ibu Maimunah dan anak-anaknya untuk memeriksakan kesehatan ke dokter. Bisa menghadapi ini. Oh, adanya kakaknya ya. Ada asma dong ya. Tuhan, lihatlah aku. Oke. Kalau saya ada siapa namanya? Oh iya, yang dirasa apa sekarang? Ya. Rasanya apa? Nafasnya susah. Terus yang itu apa lagi? Perutnya sakit.
Mutia, anak perempuannya memiliki penyakit yang berhubungan dengan pernafasan. Semoga setelah memeriksakan diri ke dokter, keadaan anak-anak Ibu Maimunah bisa jauh lebih baik. Hasil yang kemarin sudah pernah di ronsen dibawa ke rumah sakit kita. Sudah pernah ya? Ya. Nanti kalau tidur posisinya agak tinggi ya, bantalnya 2. Ya, obatnya dikasih setelah makan. Ini datangnya dengan sesak, kemudian dari anamnesa kita tanya sama ibunya, 2 tahun yang lalu sudah menderita penyakit asma ya, itu dari diketahui ada pada ususnya, tapi karena 2 tahun yang lalu itu keluarga kesulitan untuk mengoperasi, akibatnya berobat dengan obat biasa saja dulu. Sekarang setelah tadi diperiksa pemeriksaan fisiknya, ini betul asmanya lagi kambuh. Kemudian untuk mengetahui apakah pada ususnya masih ada atau tidak, kita lakukan pemeriksaan yang lebih lanjut seperti ronsen oral dan beberapa pemeriksaan laboratorium untuk pemeriksaan darah. Nanti setelah hasilnya keluar, baru kita bisa melakukan pemantauan selanjutnya. Akan dirujuk ke dokter spesialis anak, bedah anak, atau ke dokter parunya, tergantung hasil pemeriksaan. Begitu banyak catatan Olga hari ini, bahwa manusia bersyukur adalah manusia yang tidak pernah mengeluh dengan keadaan saat ini. Karena dengan mengeluh, membuat hidup semakin jauh dari rasa syukur. Seiring waktu berlalu, tangis tawa di nafas